kita buka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, sampai di sini lebih dahulu, saudara. Saudara, kita perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa Rasul Paulus telah mengalami dan merasakan bagaimana hidup di dalam dunia roh. Nah, tetapi yang menjadi masalah, saudara, adalah kita ini masih hidup di dalam dunia. Padahal di dunia ini bukan dunia roh, tapi dunia daging. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga orang Kristen ini susah sekali. Dan banyak hal tidak dapat menggenapkan apa yang firman Tuhan ini katakan. Padahal saudara mengatakan tadi nyanyi dah, dia sanggup, dia sanggup. Saudara percaya kalau Tuhan sanggup? Amin dah. Pasti yang Tuhan ini maha kuasa. Tapi masalahnya bagaimana supaya saudara bisa. Sebab dari sudut Tuhan itu pasti bisa dia yang menciptakan langit dan bumi. Betul? Tapi bagi saudara bagaimana bisanya? Saudara pasti bisa enggak? Hah? Ayo gue. Yang ini ibu bilang pasti. Kamu bisa? Saudara, saya pernah ditanyai setan. Setan ini berbentuk seperti Tuhan Yesus. Saya sendiri gak tahu kalau itu setan. Karena jubahnya putih, semua rambutnya, semua Tuhan Yesus. Nah, pada waktu saya mau sembah, saya kalau mau melakukan apa-apa tuh mesti konsultasi sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya bilang, ini Tuhan Yesus kok datang Tuhan, saya sembah ya. Roh Kudus lucu, ngomongnya gini, jangan cepat-cepat nyembah. Bukan bilang, jangan sembah. Nah, Roh Kudus itu luar biasa. Dia itu Allah yang maha kuasa, tahu, tapi bijaksana. Nah, dia tahu tak kalau yang menyerupai Tuhan Yesus itu setan? Kenapa? Kok saya dikasih tahu? Karena setan pun mau menyobai saya sudah seizin Tuhan Yesus. Jadi kalau dikasih tahu kan namanya ndak. Itu namanya ndak ujian tuh, betul? Nah, tapi saudara kepengennya dikasih tahu lah. Nah, itu ngawur namanya. Saudara harus mengerti maunya Tuhan. Jadi makanya itu kenali Tuhan. Saudara nyanyi, saudara mengimani itu betul. Iman betul, Tuhan Yesus sanggup lakukan segala perkara. Tapi masalahnya, bagaimana saudara bisa ngalami kebebasan, kesembuhan, ya toh? Kelimpahan, loh. Semua Tuhan itu sebetulnya membuat Taman Eden itu perlunya suruh apa? Nikmati manusia. Semua sudah disediain. Nah, Tuhan tuh maunya sama saudara juga begitu. Nah, saudara di dalam dunia sekarang disiapkan surga, ya dah? Semua mau masuk surga dah? Mau? Tahu jalan nih? Lah, Bapak ini loh jujur, ini yang lain bilang tahu, memang tahu. Kata Alkitab berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kamu bisa jalanin enggak? Masalahnya, tahu sih tahu, tapi kamu bisa sampai enggak? Nah, itu Bapak ini jujur, enggak gampang loh. Kalau dia bilang enggak gampang itu karena manusianya yang ngomong. Betul Pak? Nah, iya. Tapi Paulus berkata di dalam Yesus aku
Sanggup. Nah, di dalam Yesus aku sanggup. Nah, ini masalahnya yang saya ingin bicarakan sama saudara. Supaya saudara sanggup, saudara harus di dalam Yesus. Lah di dalam Yesus itu kayak apa? Makanya Nikodemus tanya, bagaimana aku bisa masuk ke dalam perut ibuku lagi, wong harus dilahirkan baru. Nah, karena apa? Karena menanggapi firman Tuhan menurut pikiran. Nah, saudara, sementara ini jadi orang Kristen masih banyak pakai pikiran atau pakai iman? Hah? Kalau ngomong iman, ngomong sih hebat, tapi faktanya nanti kalau ngalami coba. Coba kalau saudara ngalami sama seperti saya sedang praktek loh ini. Jantung saya bocor. Terus saya sampai di rumah lumpuh total. Saudara bisa ngomong, terima kasih Tuhan, sebentar lagi aku mau mati, bisa? Loh, bisa enggak? Lihat-lihat. Jadi iman dia iman lihat-lihat. Oh, jadi itu iman, itu namanya ngimani atau iman? Ngimani itu namanya. Lihat-lihat itu ngimani. Jadi masih karepmu atau karepe Tuhan? Bener Pak, karepe dewek itu. Nah, maka saudara, saya ingin ngajak saudara, saya sudah lama, udah kesini kira-kira 4-5 tahun ya. Lebih, sebabnya saya mengasingkan diri sendiri saja sudah 3,5 tahun, 4 tahun sampai sekarang. Karena Tuhan bilang, kamu sekarang tidak pergi nginjil. Ngapain Tuhan? Duduk diam di rumah, sembahyang tok, sama baca Alkitab. Hah? Berapa lama? Sembayangnya paling sedikit yang secara jasmani. Loh, saya ini tidak pernah mikir kecuali Yesus dan firman. Tapi Tuhan masih nuntut, saudara. Sembayangnya harus 5-6 jam. Loh, 5-6 jam itu sing mau ngaku ini jalan-jalan ya mikir Tuhan, mikir Alkitab. Loh, itu apa tidak sembayang setiap saat? Kenapa Tuhan masih nuntut saya sembayang 5-6 jam? Itu maksudnya apa? Lutut semua roh, jiwa dan tubuh menghadap aku 5-6 jam. Lu kok geleng-geleng katanya tadi iman. Kok hebat? Nggak ada. Saya sendiri tidak bilang oke, dak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sing sanggup sopo. Jadi jangan salah saudara. Makanya saya itu mau ngajari saudara, karena Pak, aku disuruh ngalami semua. Setelah ngalami, Tuhan bilang ajarkan. Mau ya syukur, tidak mau ya tidak apa-apa. Lah ya tak? Oh, masuk surga tidak dipaksa. Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Aku tidak bakal nyeret saudara. Sing mau ya syukur, tidak mau ya tidak apa-apa. Lah, ada hamba Tuhan bilang, aku tidak percaya omongannya Yusa. Aku ya bilang, ampuni Tuhan dan kasihani. Wong belum ngalami. Aku dulu yang tidak percaya. Lah ya tak? Siapa yang percaya coba? Aku dibawa ke surga ketemu Tuhan Yesus ngobrol. Siapa yang percaya? Nggak ada. Tapi dia ngalami. Bener Pak. Kayak kemarin pagi khotbah di Full Gospel. Di lift ketemu satu orang, turut pulang. Dia bilang, Pak Isa, aku dhisik itu ya nggak percaya mbek kowe. Mosok Tuhan itu so ngomong. Nah terus saya ini aku ngalami dewek Pak. Bener Tuhan itu ngomong. Nek ngobrol kok seneng ya Pak. Loh. Tapi bojoku sing wis Kristen lama Pak, malah ora tahu ndungu ngomong. Lah kenapa? Nah, ya itu Pak, baru aku tahu kurang percaya. Percayane masih di separuh durung Pak, aja separuh Pak. Masih di akal. Nah, ini saudara, ini waktunya itu sudah singkat. Saya ini suruh keluar lagi sama Tuhan itu, suruh mengingatkan saudara, waktunya itu sudah singkat. Aku sudah kepengen pulang, tapi Tuhan bilang, beresin dulu itu anak-anak, Tuhan suruh kasih tahu dulu. Saya sudah kepengen pulang, saudara. Ngapain ngurusin orang-orang susah kok? Betul enggak?
Ngurusin manusia itu susah loh. Dikasih tahu ndak nurut. Nanti kalau ndak cocok sama pikirannya, ngatain pembohong, nabi palsu lagi. Waduh, macam-macam sesat meneh. Wah, aku bilang Tuhan kasihani wong ndak ngalami, ya toh. Maka dari itu saudara, waktunya itu sudah singkat. Saudara harus masuk ke dalam percaya kepada Tuhan. Itu harus mulai di dunia-dunia daging ini. Saudara harus mulai belajar masuk ke dalam dunia roh surga. Sebab kerajaan surga itu dimulai dari di dunia ini, sekarang ini, saudara. Saudara ini sudah hidup di dalam dua dunia. Dunia roh dan dunia daging. Jadi saudara sudah harus berlatih. Sebab nanti di surga itu lidahmu udah bawa pakai, itu udah kotor lidah ini. Jadi saudara ngomong sama Tuhan Yesus itu udah enggak. Kamu cuma mikir gitu, tes Tuhan ini saya mesem tahu. Tuhan ini mau ngomong apa itu, Tuhan mesem gitu. Oh, aku bisa ngerti loh, itu Tuhan. Jadi latihan di sini. Sebetulnya saudara itu sudah punya. Contohnya apa? Suami istri. Suami istri itu kalau sudah kawin lama, kadang-kadang kan tidak usah ngomong mbak bojone atau mbak istri ini toh. Itu contohnya saya itu terima tamu ngobrol, no. Istri saya muncul, ya toh. Dia ngelihat tamu ini siapa toh, no. Oh, terus kami yang, ya, istri saya langsung, ya, lu kok ngerti? Oh, minter dah. Ya, kasih ono minum loh, ya dah. Enggak usah ngomong dah saya. Kok ngerti kenapa? Kok ngerti kenapa? Satu roh kontak. Ngerti enggak? Lah itu sebetulnya sudah dilatih sama Tuhan. Cuma saudara tidak ngerti. Nah itu latihan saudara sama Tuhan tuh begitu. Contohnya, kenapa kok saya tahu gitu? Sebabnya saya ngalami sendiri. Waktu dibawa ke surga, pikiran saya itu masih kotor. Dulu wong masih umur 20 tahun. Jadi masih mata keranjangnya gede. Nah, pada waktu saya digotong, saya dibawa ke surga itu di gereja loh, saudara. Saya tuh di gereja, duduk di gereja, di kursi gereja. Tuhan bilang, ayo ikut. Nah, saya pergi ke sana. Demikian saya sampai sana, saudara. Saya itu cari-cari gini. Tuhan Yesusnya mesem. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu sing tak pikir ke. Aku cari-cari gini, Tuhan Yesus bilang gini. Kowe di sini tuh tidak bisa mikir dosa. Loh, kowe kok ngerti aku? Aku ngerti kowe mikir jelek toh. Iya, kamu tak pikir. Karena aku di dunia itu ingat. Malaikat-malaikat katanya cantik-cantik. Aku mau lihat. Aku mau lihat. Oh, di sini ndak bisa kowe mikir kotor gitu, ndak bisa loh, ngerti? Saudara ngerti? Dari situ saya, oh kalau gitu di surga itu gini. Surga itu cepat, segalanya itu sep gitu. Maka dari itu, saudara, kamu harus masuk ke dalam dunia roh. Nah, caranya bagaimana supaya saudara masuk? Paulus berkata apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti dagingnya Paulus sudah mati, disalibkan. Nah, maka dari itu saudara harus mulai berlatih. Jangan kepengen langsung bayar kontan atau kredit. Kontan? Oh, seneng kontan. Iya bingung lah aku. Sing seneng kredit, sing seneng kontan. Saudara tahu? Dalam hal beli membeli secara dunia, saudara harus kontan, jangan kredit. Sebab Alkitab berkata jangan utang. Betul lah? Tapi dalam hal pengenalan akan Tuhan, saudara tidak bisa kontan. Justru kredit. Kenapa? Sebab kita tidak mampu. Yang memampukan siapa? Tuhan. Lah, kamu punya sifat perangai yang jelek enggak? Hah? Banyak apa sedikit? Nah, apa sekaligus dibebaskan Tuhan? Nah, satu-satu enggak? Kredit enggak? Kredit. Jadi saudara harus belajar. Nah, belajarnya bagaimana? Ada harga yang saudara dan saya secara manusia bayar. Dan saudara tidak bisa, saudara kepengennya segala itu sekaligus.
Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ngerti? Yesus bilang apa? Yohanes 3:16 bilang apa? Mesti ngapal semua ini. Apa bilang? Nah, Tuhan Yesus mati untuk dunia. Tapi apa pesan Tuhan buat kamu? Nah, sing dieling-eling itu toh. Barang siapa percaya, dia akan mendapat hidup kekal. Sing dieling-eling sing enak toh. Padahal pesan Tuhan Yesus juga, kalau Tuhan Yesus ngomong Yohanes 3:16. Yohanes, murid yang paling dikasihi, pesan kepada saudara dan saya. Suratnya Rasul Yohanes 1 Yohanes 3:16 ngomong apa coba? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk bayar, aja enak etok. Ngerti? Susah. Oh susah. Saya ini katanya tadi bilang iman. Saya ini tak ceritain bilang susah. Piye gue ini? Makanya ngomong itu gampang, tapi iya. Makanya saya bilang apa? Alami. Nanti kamu akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang, aku sudah mati buat kamu, sekarang kamu wajib. Bukan dianjurkan. Wajib. Kamu harus mati untuk saudaramu. Saudaramu siapa? Loh, itu saudaramu seiman. Jadi suami harus buat istri, istri buat suami, buat anak, buat mertua. Sing paling susah mertua. Buat bapak ibu. Dan baru terus mengalir ke saudara seiman yang lain. Loh. Jadi saudara tahu, makanya Yesus berkata apa? Kalau engkau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib setiap hari, ojo kadang-kadang. Maka dari itu saudara, bagaimana caranya? Saudara tidak mungkin. Kalau saudara bilang bisa, tidak bisa. Sebab saya pada waktu ketemu setan itu tanya apa saudara tahu? Alkitabiah. Saya ditanya, bilang, Yusa, nyebutnya suaranya pun persis Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Yusa, kamu sudah dipanggil Tuhan, ya. Kamu diajari Alkitab Tuhan, ya. Kamu dijadikan hambanya, ya. Kamu harus janji dong sama saya. Saya tidak tahu kalau itu setan. Dia bilang, kamu harus janji dong sama saya. Setan itu seolah-olah tuh rohani. Kamu harus janji sama saya. Apa? Saya bilang, kamu harus berjanji melakukan firman Tuhan dengan benar. Ya ada? Hah? Ya ada? Ya ada. Lu kok melongo? Ini loh, malah MC ini siapa namanya tadi? Hah? Nita. Ingrid. Nah, dia hebat loh, dia bilang, iya. Hah? Loh, makanya setan bilang apa? Makanya itu setan bilang, kamu harus janji sama saya. Kamu harus melakukan firman Tuhan dengan benar. Ya. Ya. Makanya itu tak kasih tahu. Menurut akal saya juga pada waktu itu mau jawab ya. Menurut akalku. Tapi saya konsultasi sama Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus, ya logis ya Tuhan. Kalau ini Tuhan Yesus minta supaya saya janji kepada dia untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan Roh Kudus berkata apa? Jangan cepat-cepat jawab. Ngerti yo we, ngerti yo. Kenapa? Roh Kudus tanya, siapa yang mendidik kamu? Tuhan. Siapa yang memampukan kamu? Tuhan. Kok kamu yang janji? Ngerti?
Kan setan tadi yang berupa Tuhan Yesus kan tanya, kamu harus berjanji melakukan firman Tuhan dengan benar. Ya kamu bilang ya, berarti kamu dah dengan kekuatan kamu dah. Pada saat itu saya bilang, oh salah ya Tuhan. Dia yang harus jamin aku. Berjanji supaya memberikan kekuatan dan kemampuan bahwa aku bisa melakukan firman. Bukan aku yang jamin. Ya, jawab. Nah, aku jawabnya enggak tanggung-tanggung. Meskipun aku pada waktu itu belum tahu kalau itu setan. Tak tuding Tuhan. Tuhan Yesus enggak lucu ya. Tak ini gitu. Kamu yang jamin aku, bukan aku yang jamin kamu. Muncul Tuhan Yesus yang asli. Persis sama. Saudara tahu? Liciknya setan. Dia seolah-olah menuntut saudara menjadi pelaku firman yang setia. Tapi dia jerat supaya saudara jatuh. Lalu Tuhan Yesus berkata, iblis. Nah dia nuding yang dulu. Iblis, dengar jawaban hambaku. Aku yang menjamin hambaku. Bukan dia menjamin aku. Setan bilang apa? Ya sudah, lari dia. Kalau kamu tidak ngalami sendiri, diajar dengan firman Tuhan, dengan pengalaman, saudara tidak akan. Tuhan berkata apa? Berbahagialah engkau hambaku. Kalau engkau mengatakan engkau sanggup, engkau pasti jatuh. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menggenapi firman Tuhan dengan benar. Kecuali aku, Yesus Kristus Tuhanmu. Sebab siapa di antara saudara berani mengatakan seperti Yesus? Sudah genap. Tidak ada saudara. Sedang kita mau jalan di dalam dunia roh, dengar-dengaran nurut saja susah. Di sini dikatakan karena apa? Karena kita masih hidup di dalam dunia daging. Maka dari itu saudara, belajar. Jangan pakai akal. Tapi pakai roh. Baca firman Tuhan setiap hari. Lalu kamu berdoa, Tuhan Roh Kudus, berikan aku roh pengertian. Saya diajar Tuhan sendiri berkata, setiap hari Tuhan bilang, berdoa. Dan selalu minta, berikan aku roh pengertian. Karena tanpa diberikan oleh Tuhan, engkau tidak akan dapat mengerti firman. Sebab setan itu jahat luar biasa. Tambah lama tambah tipis, kamu mengenal Tuhan lebih dalam, kamu bersemangat dengan Tuhan, setan pun tahu. Dan caranya bagaimana? Kamu didorong supaya jatuh. Setan cuma kerja dua arah. Mendorong atau menghambat. Kalau kamu menggebu-gebu, didorong supaya mendahului Tuhan. Kalau kamu malas, ditarik supaya kamu terlambat. Itu kerja setan, saudara. Dan yang tahu kerja setan hanya Roh Kudus. Dan makanya Yesus berkata apa? Aku akan pergi dan aku akan utus Roh Kudus. Dia akan tinggal di dalam kamu. Karena apa? Tuhan Yesus tahu tidak ada orang yang bisa mengikut Yesus dengan benar tanpa Roh Kudus. Ingat saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Apakah nanti kalau anak manusia datang, ia mendapati iman? Kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa apakah kalau aku nanti datang mendapati iman? Sebabnya saudara, banyak iman orang Kristen gugur. Buktinya itu loh, di Jakarta coba, baru ada keributan gitu. Banyak enggak orang Kristen yang ketakutan, lari. Betul enggak? Bahkan rumahnya aja ditulisi. Betul enggak? Kalau ditanya, lu kenapa gitu? Bukankah kita harus hikmat? Ya dah, meskipun mengorbankan kepercayaannya, pengakuan sekalipun. Saudara? Padahal saudara dan saya tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, pikul salib setiap hari. Kamu mati, untung. Betul? Kenapa kamu takut? Karena apa? Karena percayamu baru sampai ke dalam akalmu, bukan sampai ke rohmu. Kalau saudara sudah ngalami seperti saya, saudara tidak akan takut, tidak akan khawatir. Sebab apa? Saya ngalami sendiri, saudara. Kalau ribut-ribut di Jakarta itu masih lumayan. Kenapa? Karena tidak model kayak zaman G30S, saudara. Zaman G30S itu tidak tanya-tanya. Kamu ngerjain apa, kamu salah apa? Tidak.
Saya itu didatangi cuma anak muda 4 tuh cuma gini. Pak, saya mau cari Pak Sucipto. Ya, saya. Jangan salah loh, Pak. Ya. Ya, Pak, saya hari ini jam segini ngambil nyawa Bapak. Bapak mau mati di mana? Langsung digituin loh. Ditanya loh, saudara. Habis itu enggak stop di situ. Aku bilang mati itu gampang. Nah, Pak. Ini kita 4 pemuda bawanya ahli pembunuh lain-lain. Saya bawa kawat, Pak, ahli jirat. Dia bilang, saya bawa pisau, Pak, ahli tusuk jantung. Bukan tusuk darah, tusuk jantung, tusuk saraf, tusuk jantung. Ya, Pak, bawa pentung, tukang pukul tengkuk, sekali mati. Yang satu bilang, saya pistol, Pak. Tinggal ngedor. Bapak mau mati pakai cara apa? Bayangin, saudara. Apakah saya bilang, sudah lewel gitu? Enggak. Istri saya sedang ngandung 7 bulan, anak pertama. Tapi saya bilang, masuk dulu cerita, habis itu lakukan. Kalau engkau mau lakukan, nanti yang masuk surga siapa? Setelah saya ceritain, dia nyesel. Dia bilang, loh, bapak yang nolong gadis yang diperkosa. Ya. Lah kok bapak mau saya bunuh? Nah, karena yang memperkosa itu ketuamu. Masa? Tanyain, kalau udah ngaku bawa sini. Loh, saya ini sedang nyari laki-laki yang memperkosa adik saya mau saya bunuh kok. Bapak yang nulungi kok saya bunuh. Nah iya, ini kebalik toh. Pak, ya sudah sana pulang. Ketuanya malam itu diajar habis-habisan. Saya dilindungi Tuhan. Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Tapi jangan kamu kalau kamu pikir-pikir, tidak sampai lah. Jadi imanmu sebetulnya baru iman sampai pikir. Maka dari itu saya kesini untuk memberitahu saudara supaya naik ke tingkat lebih tinggi ke dalam dunia roh. Maka dari itu Alkitab ini mengajar, kalau saudara hidup di dalam dunia roh, maka kehendak daging tidak dilakukan. Nah, bagaimana caranya itu? Ya satu-satu. Umpamanya kamu sembahyang, sudah. Makanya jalan satu-satunya apa? Resepnya baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Tapi kalau suruh baca Alkitab ngantuk, itulah repot toh. Padahal Alkitab ini komplit. Dari obat ngantuk sampai obat masuk surga. 3 bulan yang lalu saya yang ngebel bapak. Ngebel apa? Yang jam 12 malam saya ngebel, tidak bisa tidur loh, Pak. Saya itu punya penyakit tidak bisa tidur bertahun-tahun. Obatnya tambah lama tambah keras, Pak. Tapi tidak mempan terus. Sekarang ini obat mahal. Lah kok kamu cari saya? Lah karena pendeta-pendeta sudah tidak bisa nolong. Mungkin Pak Yusak bisa. Aku bilang ngawur kamu ini. Yang itu Yesus, bukan saya. Ya Pak, tolong. Dia bilang gitu, saya doa. Tuhan suruh apa ini? Ini orang aneh ini, tidak bisa tidur kok. Tanya pendeta. Tidak bisa tidur ya, tanya dokter. Terus Tuhan ini bilang gini, suruh baca Alkitab. Aku bilang, baca Alkitab. Dia langsung bilang, loh. Lah wong tidak bisa tidur kok. Baca Alkitab itu hubungannya apa? Nurut. Saya bilang, oh iya. Terus katanya kok tidak nurut. Aku bilang, tanya tak ngomongi ya nurut. Kowe kalau dokter kan mesti nurut, betul? Ah iya, lah ini tanya nurut. Baca Alkitab. Terus dia bilang, baca yang mana? Aku bilang, Tuhan, baca yang mana? Oh, baca Bilangan Imamat. Pasti tidur. Ya dah. Habis di situ kan diulangi terus. Sama ukuran. Lah kan orang baca gitu kan, ini apa? Nah, bener, lama-lama blet turu. Bangun, baca nek turu. 3 bulan dia bilang, wah hebat Pak, saya sekarang tidur nyenyak. Jadi Alkitab itu obat. Makanya saudara, Alkitab ini luar biasa. Maka lalu saya marahin dia. Habis itu kamu baca apa? Oh sekarang Kejadian sampai Wahyu Pak. Sebab sudah bisa tidur. Nah tadi ada anak muda bilang sama saya gini, Pak, saya kalau tidak bisa tidur jadi baca Imamat ya. Saya bilang jangan ngikut-ngikut gitu. Yang diikuti itu dia baca karena
menurut firman Tuhan yang saya katakan. Bukan bacae terus menyebabkan tidur. Ini nanti jadi jimat. Ngerti enggak? Saudara, kalau hidup di dalam dunia roh, itu menurut firman. Jadi dapat firman dulu baru diikuti. Jangan lalu ngikut-ngikut nanti jadi kelenik. Ngerti enggak? Setiap orang enggak sama, beda-beda. Nah, maka dari itu saudara, di sini dikatakan firman Tuhan, kalau kamu melakukan kehendak roh, maka kehendak daging tidak kamu lakukan. Nah, itu satu-satu. Umpamanya kamu sedang berdoa, sudah baca Alkitab, sebab Alkitab ini yang mengingatkan saudara melalui Roh Kudus. Firman Tuhan bilang apa? Jangan marah. Nah, kamu pemarah. Satu. Jadi kalau sudah nyemprot, nah, marah, nanti firman Tuhan mengingatkan, jangan marah. Oh ya. Nah, berhenti. Meskipun sudah terlanjur marah, enggak apa. Kalau dulu itu tiap kali marah 10 kali, nah ini direm sama Roh Kudus kan jadi berapa? 5 kali. Terus direm lagi jadi 2. Direm lagi jadi 1. Direm lagi jadi B. Nah, caranya bagaimana? Kalau kamu diingatkan, Roh Kudus bicara, jangan marah. Nah, langsung masuk kamar, jiwamu. Jangan berdoa umi-umi. Ya, kamu dia yang nyalah. Nah, malah ngadu. Dia yang menyebabkan aku marah. Dia. Loh. Dari situ saudara, kamu masuk kamar sembahyang, Tuhan aku kok marah lagi. Lalu ngomong sama jiwamu, hei, kamu namamu siapa? Mamanya Yusa, kok marah itu ada apa? Untungmu apa? Malah untung pak rugi. Karena hatinya jadi panas. Lah kalau kamu rugi, kamu jengkel, nanti berkatnya terhalang. Itu makanya saya bilang, kalau kamu jadi orang Kristen belum ngomong dewek, belum dicap edan, iku durung Kristen. Sebab orang edan itu ngomong dewek. Iya dah? Nah, paling gampang ngomong di mana? Depan kaca. Bapak depan kaca sing mbok delok sapa? Nah, tuding dewek. Kowe kok. Itu resep paling cepat, saudara. Saya diajari Tuhan. Omong. Itu Alkitabiah loh. Di Mazmur, Daud berkata apa? Hai jiwaku, mengapa kamu gelisah? Mengapa kamu gundah gulana? Percayalah kepada Allahmu. Jadi yang saya alami, yang saya diajari Tuhan, yang saya praktek, itu Alkitabiah. Jangan dikira dongeng. Maka dari itu alami. Nah, itu satu demi satu kamu lakukan, nanti watak perangimu itu akan dipotong. Yang jelek-jelek itu dipotongin satu-satu, diganti dengan peranginya Yesus. Peranginya Yesus itu apa? Buah roh. Baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini itu sebetulnya, saudara, yang dinamakan buah roh. Tetapi buahnya ini bukan roh. Buahnya ini daging, jiwa. Karena sabar, loh. Ini kan bisa dinikmati secara daging, loh. Lemah lembut, murah hati, loh. Tidak ada orang kesulitan, nggak tulungin, loh. Bisa dinikmati daging, loh. Berarti saudara tahu, ini adalah sifatnya Yesus. Dunia roh dijilmakan menjadi daging. Ini hidup kekristenan tuh begitu, saudara. Maka saudara akan bebas segala-galanya. Saya ngalami semua. Kenapa saya pada waktu itu lumpuh? Kena serangan jantung lumpuh. Sebab di dalam daging saya masih ada dendam, ada sakit hati, ada iri hati, ada cemburu. Macam-macam, saudara.
Nah, Tuhan mau buang. Saya pada waktu itu saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala sesuatu engkau buang, aku sudah buang semua. Sekarang aku menikmati kelumpuhan ini, tidak apa-apa, kehendakmu yang jadi. Engkau berhak, mau melakukan apa berhak. Saya cuma terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari jam 5 sore sampai jam 2. Jam 2 saya mau mati. Sebab ikut Yesus, iman, percaya yang sungguh, itu harus sampai ke dalam penyerahan yang total, yaitu kematian. Nah, ini orang Kristen tidak sampai. Kenapa? Dalam dunia roh, itu kita tidak takut mati. Karena Alkitab berkata apa? Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab kematian itu dari dalam dunia justru dirubah masuk ke dunia roh surga secara sempurna. Jadi kalau orang Kristen yang sungguh itu tidak harus takut mati. Tapi saudara sampai sekarang masih takut mati tidak? Kalau masih takut mati pasti masih ada ikatan. Ikatannya apa? Waduh, kepengen istri bertobat, anak bertobat, atau siapa, ingin anakku kawin, ya tahu, masih ingin tahu? Nah, itu tandanya kan masih ikatan. Saya sudah tidak ada ikatan, saudara. Kenapa? Pada waktu itu, padahal anak-anak saya masih kecil, saudara. Iin tuh yang paling gede itu baru SMP. Tapi saya tidak ada ikatan, kenapa? Saya sudah mengenal akan Tuhan secara pribadi, masuk ke dalam dunia roh. Makanya saya bilang, kehendakmu jadi. Setan ngomong, sebentar lagi kamu mati. Saya ngomong bantah dengan Alkitab. Hidup untuk Yesus, mati adalah untung. Istri sama anak-anakmu nanti yang ngasih makan siapa? Wong yang kerja kamu jadi dokter gigi. Saya jawab, burung dikasih makan, masakan istri saya tidak. Akhirnya saya cuma ngucap syukur, Tuhan bilang, jantung saya mau berhenti, setan bilang, jantungmu sebentar lagi berhenti, kamu mati. Puji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hidup untuk Yesus, mati adalah untung. Saudara tahu, terakhir saya teriak, puji Tuhan. Saya tahu mau mati ini, saya bilang, puji Tuhan. Malah Tuhan bilang, hidup. Jantungku diledakkan sama Tuhan. Loh, Tuhan ada apa? Loh, kan tadi mau berhenti. Sekarang tak hidupnya lagi. Ledakan itu apa? Saya ini baru tahu sekarang. Sekarang kalau jantung pada repot, itu ditiup. Lah, aku ngalami ditiup ya Tuhan. Melaku meneh. Enak. Saya belajar jalan 2 minggu. Sempurna. Saudara, hidup dengan Yesus itu luar biasa. Dan pada satu saat saya mati di rumahnya Pak Samudi. Mati kletek mati. Saya keluar, loh, Yusak mati, aku bilang gitu, jam 12 malam. Terus saya bilang, Tuhan, aku pulang. Langit terbuka. Tuhan Yesus duduk di atas tahta. Bergemerlapan, Tuhan mesem sama saya. Tuhan, aku pulang. Tuhan bilang, tidak boleh. Kenapa? Tugasmu belum selesai. Nanti aku jemput kamu sendiri. Aku kepingin pulang sekarang. Tidak. Jantungku berhenti. Oh, tidak masalah. Bayangin, jantung berhenti kok Tuhan bilang, tidak masalah. Aku kepingin pulang, Tuhan. Tidak. Terus Tuhan cuma melempar sinar. Masuk jantung, saya lihat sendiri. Meledak jalan, ayo masuk sana. Aku bilang enggak mau. Masuk. Kayak orang dijumput. Masuk. Aku pengen pulang kok. Belum waktunya buat kamu. Penak toh? Betulnya penak enggak? Nah, iya. Sebab kalau kamu menyerahkan hidupmu dalam tangan Yesus, Yesus yang mengatur. Bukankah di dalam Mazmur 37 bilang apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Loh, jadi tujuannya sekarang resepnya apa? Bayarnya apa? Saudara dan saya baca Alkitab, lalu minta pimpinan Roh Kudus, lakukan firman Tuhan. Engkau berkenan, Yesus yang beracara dengan hidup kamu sendiri. Saudara tahu?
Hidup dengan Yesus itu luar biasa, saudara. Tahun 94, Januari Tuhan bilang apa? Stop! Sembayang tok, 5-6 jam. Istri saya bilang, apa yang? Kowe gak nginjil sekarang? Nggak. Lah nanti yang biayai rumah tangga siapa? Loh, logis tak? Logis tak? Saya bilang, Tuhanmu. Bagaimana carane wong kowe dak kerja dak nginjil? Loh, mbok sangkai aku iki sembayang iku ora kerja apa? Lah. Oh, kerja yang. Kerja, sembayang itu kerja. Aku bilang, "Oh, nongkrong Tuhan, nongkrong, duduk diam." 3 tahun setengah baru Tuhan bilang selesai, nah keluar lagi. Selama 3 tahun setengah saya dipiara bagaimana? Luar biasa. Kenapa? Tiap bulan itu loh saudara, ada orang tuh ngirimi duit sama saya yang saya tidak kenal. Setiap orang bulan beda-beda orangnya. Aneh enggak? Tanya istri saya, dia bilang, Pak Yusa, cari Pak Yusa. Ya saya, Pak Yusa tidak kenal aku tidak kenal Pak Yusa. Lah kok Isa nyari? Ya aku ini diperintah Tuhan suruh nyari alamatmu. Jadi tanya-tanya anggar orang sampai aku ketemu anakmu Iin, terus dikasih tahu teleponmu. Terus sekarang saya tanya, bankmu nomornya berapa? Kenapa? Saya diperintah Tuhan ngasih berkat kamu kok. Oh. Kamu nongkrong di rumah toh? Ya, suruh sembayang toh. Ah, iya, kamu sembayang tapi aku sing nyari duit. Bayangin saudara, aneh enggak? Enggak kenal saudara. Berapa? Aku dia dikasih orang tuh tak tanyai. Berapa? 7 juta. Ah, lumayan. Bulan yang lain datang lagi ada orang. Ini pedagang usaha tapi pelit. Terus dia datang ke rumah saya bilang, Pak Yusa, apa? Kowe itu disayang-sayang Tuhan. Kenapa? Ya jelas dong. Oh ya, kowe itu suruh sembayang, suruh nongkrong. Aku sing kerja setengah mati. Aku sekarang suruh nganteri kowe duit. Berapa? 10 juta. Ayo. Tuhan ini ngomong dewek. Ngomong. Berikan kepada hambaku. Alkitab bilang apa? Elia di sungai Kerit. Kelaparan. Daging dada. Roti dada. Gagak suka daging, suka roti, dikasih ke Elia. Gak dipangan dewek, ya dah. Orang suka duit dak? Kowe suka dak? Bilang gak suka? Suka dak? Tapi kalau Tuhan merintah, suruh ngasih, dikasih gitu. Makanya saudara, saya itu 3 tahun setengah loh. Dari bulan ke bulan. Dipelihara Tuhan 1 bulan tidak kurang dari 15 juta. Sampai istri saya bilang gini, enak kue dak rumah ya yang? Kenapa? Nunggoni aku biar sembayang. Sebabnya dulu dia berapa tahun? 13 tahun tak tinggal terus pelayanan. Sekarang setelah selesai Tuhan bilang, kamu keluar lagi. Nah, terus istriku piye Tuhan? Boleh ikut, boleh enggak. Nah, jadi dia ikut saya kemana-mana. Tapi nanti saya diundang ke Amerika, Tuhan bilang, kamu tidak boleh ikut. Kenapa Tuhan? Kesehatanmu tidak nunjang. Karena dia punya kelemahan pembuluh darahnya mudah pecah. Tapi nyatanya ya hidup. Padahal menurut dokter tidak bisa hidup lebih dari umur 40. Coba aku ngerti dulu dikasih tahu dokter ya tidak gelem kawin bedene nih. Lah piye? Lah umur 40 mati ya. Lah ya toh. Tapi tidak tahu. Taunya setelah kawin. Setelah kawin, aku buka-buka surat ramalan, surat dokter. Loh, kok itu punya kelemahan? Pembuluh darahmu rapuh. Ya. Umurmu tidak lebih dari 40 tahun. Aku ini nanti jadi dudoi. Wah, repot ya. Terus saya lapor mbak Tuhan. Tuhan, engkau memberi aku ini, aku mata keranjang. Tidak didampingi, repot ini aku. Terus akhirnya Tuhan bilang, aku beracara dengan istrimu. Umur 40 mau mati. Terus saya bilang, roh maut, tidak bisa. Ini hidup di dalam Yesus. Tuhan mau dia hidup dampingin aku. Lewat. Dah Australia pembuluh darahnya pecah semua mau mati. Ya Tuhan, Tuhan ini mati mau urip. Teh mati tak? Peti es doang aku belum selesai melayani. Tuhan bilang apa? Masakan kalau engkau mendahulukan aku tidak memperhatikan istrimu. Oh, kalau gitu sembuh dong Tuhan. Sembuh loh, waras meneh.
Penak toh? Lah iya, tek penak niruwa. Baca Alkitab. Bangun pagi sembahyang. Kalau suruh bangun pagi ya keset luar biasa. Saya dari 30 tahun yang lalu tuh Tuhan bilang bangun pagi. Saya sudah bangun pagi, saudara. Sekarang salah kalau dibangunkan tuh jam 3, jam 4. Saudara, sembahyang. Boleh tidur lagi, tapi kalau saya tidak boleh. Tapi saudara boleh. Jadi sembahyang setengah jam, 1 jam, tidur neh. Boleh. Kenapa? Engko nek kerja ngantuk piye, Pak? Nah, aku memang tidak boleh. Terus sembahyang. Sampai pelayanan selesai. Nanti siang baru aku tidur. 1 jam baru sembahyang meneh. Gitu uripku itu tidak ada lain. Tapi saudara tahu, kemuliaan Tuhan nyata. Semua dicukupi. Kesehatan, keuangan, rumah tangga damai sejahtera, anak cucu semua beres. Loh, ya dah. Karena itu janjinya, orang yang berkenan kepadaku, aku akan berkati. Anak cucunya tidak akan minta. Lah, aku bisa minta-minta ndak. Nah, makanya itu, jangan kamu lupa baca firman Tuhan. Masuk di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Sangkal diri tiap hari. Apapun yang menjadi kelemahanmu potong. Kerak satu demi satu. Saudara dengan sendirinya masuk di dalam dunia roh. Dan buah roh engkau akan nikmati. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata. Dan kamu di mana? Menjadi saksi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Wes barlah, wes wengi. Nanti aku tidak barbar. Nanti cerita Tuhan itu tidak barbar sampai sewengi. Karena asik Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar. Jikalau mulai hari ini mereka mau bangun pagi dan membaca firman Tuhan, mau menyadari Tuhan, berbicara sendiri, mengerat segala kelemahannya, mari Tuhan Roh Kudus Engkau yang berkarya, dan Engkau baharui, sehingga mereka tiap hari boleh berbuah, dan buah-Mu itu kekal. Dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan, nama Tuhan boleh dipuji-puji, dan mereka boleh menjadi saksi-Mu. Dan mereka sedia menderita untuk orang lain, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak akan kasih sayang dan setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Setiap orang katakan,